Oke guys, balik lagi bersama Mimin. Kita lanjut lagi membahas alur cerita. Xiaonan meninggal secara tragis dan kemudian di Isekai Kebunua ke-21. Meskipun terlahir kembali sebagai sampah yang tidak berguna, ia membangun sistem terbalik dan kekuatannya akan meningkat selama ia terluka. Awal cerita, langit dan bumi berlandaskan 5 elemen. Segala sesuatu hidup karena adanya energi. Dan 21 wilayah terbentuk karena adanya energi itu. Ini adalah dunia di mana energi spiritual dari langit dan bumi digunakan untuk berkultivasi. Dan ada 3000 dao agung di dunia ini. Lalu, berbagai sekte besar seperti bintang di langit dan tak terhitung jumlahnya. Selama ribuan tahun, hanya sekte Northern Sword yang tetap berdiri tegak dengan bangga, memimpin mereka dengan kekuatan mereka. Lalu terlihat patung yang sangat indah, tepatnya di alun-alun marmer putih sekte pedang. Di sana ada seorang lelaki yang sedang melakukan kebangkitan. Orang yang melihatnya berkata, tingkat 4. Akan tetapi berbeda dengan lelaki itu. Dia tampak kelelahan, mengeluarkan segenap potensinya di dalam dirinya. Anak laki-laki itu berkata, ada apa ini? Akhir-akhir ini saat aku berlatih, aku jelas-jelas telah menyimpan banyak energi spiritual. Mengapa sekarang tidak bisa digunakan? Tubuhku terasa kosong, seolah-olah energiku disedot habis seseorang. Seseorang pemandu acara kebangkitan berkata, Xiaonan dari kota selatan, utara, level 3 dalam kekuatan spiritual. Orang-orang yang mendengar itu berkata, ternyata benar, rumor yang mengatakan Xiaonan hanya tetap di tahap 3 yang tidak bisa menembus tahap keempat energi spiritual. Kalau memang dia bisa menembus tahap keempat, bagaimana dia bisa diputuskan Goer yang cantik itu? Dia hanya sampah saja. Terlihat ada tebing yang sangat tinggi. Di sana duduk 4 sosok. Terlihat seseorang wanita cantik berambut pirang tersenyum. Ada juga wanita yang gak kalah cantiknya duduk di atas pohon. Para wanita cantik berkata, Clensio, Clensio. Ternyata dia hanya bisa di tingkat 3. Kudengar orang tuanya sudah lama menghilang, mungkin sudah mati, entah di mana. Jadi dia tidak terlalu disukai oleh keluarga Xiao. Lalu bagaimana dia bisa masuk ke sekte pedang? Entah bagaimana, mungkin dia hanya dikirim oleh keluarga Xiao hanya untuk mengisi slot kosong saja. Lalu kita diperlihatkan pemandangan buah semangka yang sangat menggoda. Sambil memeluk pedang panjangnya, ia berkata, tapi yang aku tahu dia selalu dijauhi oleh masyarakat sekitar. Wanita cantik berambut hitam berkata, benar-benar seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tapi akhirnya menemukan tanpa usaha. Lalu kita diperkenalkan, tetua pertama sekte pedang, penguasa puncak Hongchen, Yu Bingyun. Lalu orang yang berambut hijau berkata, orang yang ditakdirkan tidak jelas oleh Grandmaster Su. Yang berkata adalah tetua keempat sekte pedang, kepala puncak Fulu Moli. Sepertinya ramalan itu telah muncul. Orang yang berkata adalah wanita cantik berambut kuning. Tetua ketiga sekte pedang, kepala puncak obat Jin Xiu. Lalu cewek cantik lainnya rambut perak. Tetua kedua sekte pedang, kepala puncak pedang tak terputus dan Wuyan. Terlihat Xiaonan yang dihadapkan tulisan-tulisan. Jin Xiu yang melihat Xiaonan berkata, kakak senior, sekali pelindung sekte diaktifkan, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Anak Xiao itu mungkin akan tersedot habis. Yu Bingyun menjawab, ramalan Grandmaster tidak akan pernah meleset. Dan ini adalah ramalan Grandmaster Su yang terakhir sebelum beliau ascend atau naik ke alam immortal. Lalu sekarang orang itu telah muncul. Kita tidak mempunyai alasan untuk membiarkannya pergi.
Baiklah, ayo aktifkan formasi pelindung besar. Oke, siap kakak pertama. Kemudian terlihat formasi besar yang diaktifkan, mereka berempat berwarna-warni menjulang ke langit. Xiaonan yang melihat formasi besar sangat takjub dengan petir besar itu, lalu tersambar petir itu, aku bisa jadi arang. Akan tetapi tiba-tiba formasi besar itu melesat ke arah kepala Xiaonan yang membuat Xiaonan terkejut dan merasakan sakit yang hebat, dan banyak energi yang sangat besar masuk ke dalam tubuh Xiaonan yang membuat Xiaonan berkata, apa yang terjadi? Energi yang liar tak terkendali membuat Xiaonan merasakan sakit yang membuat Xiaonan bertanya-tanya, apakah aku sudah mati? Lalu Xiaonan di depan patung kebangkitan menjerit. Orang yang melihat Xiaonan kesakitan di depan patung kebangkitan kebingungan. Tetua, apakah dia kesakitan? Apakah dia akan mati? Tetua menjawab, bahkan ahli Rana Supreme pun sulit untuk keluar hidup-hidup dari formasi pelindung besar ini, apalagi hanya seorang tingkat 3 di energi spiritual. Xiaonan berteriak keras sangat kesakitan. Tidak lama kemudian rasa sakit yang diakibatkan formasi besar mereda. Xiaonan terengah-engah. Apa yang baru saja terjadi? Tubuhku terasa tercabik-cabik. Orang-orang yang melihat Xiaonan tidak mati sangat ketakutan karena serangan formasi besar itu sangat kuat, bahkan Rana Supreme pun tidak sanggup. Xiaonan yang melihat orang-orang berlarian kebingungan. Terlihat ada seseorang yang melihat dari atas bukit kejadian yang berada di depan patung kebangkitan. Dia benar-benar tidak terluka sedikit pun. Ternyata memang dia yang ditakdirkan dalam ramalan itu. Ternyata itu adalah tetua pertama Yu Bingyun. Sebagai kakak senior, aku harus mengikuti ajaran guru besar dan membimbing orang ini dengan baik. Jangan ada yang merebutnya dariku. Apakah kalian mengerti? Kakak senior, dia adalah orang yang memikul tanggung jawab besar bagi sekte pedang kita. Semua orang punya kesempatan. Bagaimana bisa dia tiba-tiba jadi milikmu? Tunggu, aku sebagai tetua dari puncak obat, aku belum punya murid sejati. Jalan membuat pil adalah fondasi dari sekte pedang kita. Orang yang memikul tanggung jawab besar ini harusnya terkait dengan pembuatan pil. Bukan tanggung jawab ini berarti tungku pil. Xiaonan yang seharusnya datang ke puncak obat, terlihat mereka bertiga merebutkan Xiaonan menjadi murid mereka. Tapi tiba-tiba bila serangan datang, lalu mereka menghindar ke belakang. Terlihat serangan itu sangat besar sampai menghancurkan tanah. Di balik serangan itu ternyata sebuah pedang es yang menancap di tanah. Ternyata itu pedang dari Dan Wuyan. Lalu Dan Wuyan mengambil kembali pedangnya. Kalian dengar, aku akan membuatnya bergabung dengan puncak pedang tak terputus dan berlatih kitab pedang bersamaku. Molly menjawab, hahaha, kakak kedua, apakah ini berarti kamu berencana merebutnya dengan kekuatan? Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Dan Wuyan menjawab, kalau berani coba saja sini. Jin Xiu yang melihat berpikir, meskipun kakak kedua sangat kuat, kakak pertama pasti tidak akan tinggal diam. Jika kakak pertama dan adik keempat bekerja sama, bukan berarti mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan kakak kedua. Dan pada saat itu, bukankah aku bisa mendapatkan keuntungan dengan mudah? Terlihat Yu Bingyun yang melihat tingkah adik-adiknya sangat pusing. Baiklah, mari kita tidak bertengkar lagi. Bagaimana kalau kita menyembunyikan identitas kita saat mendekati Xiaonan, lalu biarkan Xiaonan memilih sendiri kemana dia ingin pergi. Bagaimana menurut kalian? Mendengar itu, Jin Xiu bersemangat. Ide bagus. Molly juga setuju. Kakak pertama, aku benar-benar pintar. Ya, aku setuju. Lalu mereka bertiga menatap ke arah Dan Wuyan. Kakak kedua, bagaimana menurutmu? Melihat tatapan mereka bertiga, Dan Wuyan langsung saja pergi sambil menjawab, tentu saja. Di malam harinya, tempat tinggal murid baru sekte pedang. Terlihat Xiaonan yang sedang menikmati mandi air hangatnya.
Di saat bersantai, Sionan mengingat perkataan tetua. Dia bisa bertahan dari formasi besar ini benar-benar sebuah keberuntungan. Pasti itu ada sedikit kerusakan pada formasi pelindung besar. Jika tidak, kau pasti tidak akan bisa selamat. Bagaimanapun, ini adalah perjalanan lintas waktu. Sekuat apapun formasi pelindung itu, tidak mungkin aku keluar begitu saja. Banyak orang yang mengejek, mengatakan ayahnya hilang, ibu entah kemana, tunangan mundur dari pernikahan, dan diriku yang hancur ini. Dengan tubuh menyedihkan ini, tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang diserap. Keesokan harinya pasti akan hilang. Kekuatanku selalu bertahan di tingkat 3 sejak dahulu. Dan pada akhirnya sudah mencapai pada tahap klise ini. Setidaknya cincin satu-satunya peninggalan ini harus punya sesuatu yang istimewa. Kemudian membuka kemampuan super atau semacamnya. Jika tidak demikian, ternyata ini hanya barang rongsokan yang tidak berguna, lebih baik buang saja. Kemudian Sionan memakai cincin itu di jarinya sambil mengharapkan sesuatu yang berguna. Tiba-tiba jendela antarmuka muncul, mendeteksi bahwa host tidak berasal dari dunia ini. Peringatan, peringatan. Kutukan sedang berlangsung. Kebalikan dari kondisi latihan, harap segera tinggalkan dunia ini. Mendengar suara sistem, Sionan yang sangat bersemangat. Sistem apa jari emasku akhirnya muncul? Ding, efek mantra latihan dimulai. Kondisi terbalik. Dalam latihan, energi spiritual -1. 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 Melihat energinya berkurang terus, Sionan sangat kesal. Kampret! Sambil murung, Sionan berpikir, tidak apalah, ini juga berita baik. Sistem telah datang. Berita buruk lebih baik tidak datang. Ini sungguh tidak berguna. Jadi, alasan yang tidak bisa berlatih selama ini adalah karena kutukan sistem. Semakin aku berlatih, semakin menjadi buruk. Lalu Sionan berbaring sambil meratapi nasibnya. Jadi, untuk apa aku harus berlatih? Lebih baik menyerah saja. Akan tetapi, tiba-tiba ada yang membuka pintu kamar Sionan. Sionan terkejut. Suara apa itu? Mungkinkah pencuri? Terlihat ada kaki yang mantap berjalan ke arah Sionan. Di pikiran Sionan, siapa wanita ini di tengah malam datang ke kamarku? Untuk apa? Ternyata itu Yu Bingyun yang datang ke kamar Sionan. Kemudian Yu Bingyun merangkak ke arah Sionan yang sedang berbaring. Hehehe, kebetulan saya bisa menguji metode ini pada anak ini. Sionan yang mendengar perkataan Yu Bingyun sangat panik. Metode apa? Apakah dia pencuri bunga yang menguasai teknik-teknik rahasia? Tunggu, apakah dia sudah memperhatikanku sejak tadi siang? Kemudian dia sekarang berencana untuk menindasku saat malam tiba. Terlihat Yu Bingyun sudah duduk di atas tubuh Sionan, kemudian mengeluarkan aura spiritual ungu. Berapa tahun yang lalu, aku kebetulan menemukan teknik masuk mimpi. Selama kekuatan mental penggunanya cukup kuat, dia bisa melemahkan mental korban dan secara halus mengendalikan pikiran korbannya. Dengan cara ini, anak takdir ini akan menjadi murid puncak Hongchen dan aku bisa mencapai puncak dengan status sebagai gurunya. Akan tetapi ini sungguh aneh. Kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Aku sudah siap. Seseorang pria sejati harus tahu kapan harus menahan diri. Ini hanya masalah kecil saja. Kemudian Yu Bingyun mengeluarkan aura spiritual ungu yang sangat pekat. Kemudian mengucapkan mantra ilusi mimpi. Terlihat aura spiritual ungu itu masuk ke dalam mulut Sionan dengan gila-gilaan. Teknik ini begitu kuat. Apakah dia ingin mengambil nyawaku? Akan tetapi suara sistem muncul. Menerima kerusakan mental, mental +1, menerima kerusakan mental serius, mental +3, menerima kerusakan mental serius, mental +5.
Melihat notifikasi itu, Sionan agak kebingungan. Tunggu, menerima kerusakan sangat serius malah meningkatkan poin mentalku. Sistem ini sungguh aneh. Sistem ini apakah ngebug? Terlihat tubuh Sionan diselimuti energi spiritual milik Yu Bingyun. Sionan berpikir, di bawah pengaruh bug sistem, teknik penyerapan yang ganas ini tampaknya sangat bermanfaat bagiku. Sionan yang dipengaruhi teknik milik Yu Bingyun membayangkan Yu Bingyun yang sangat menggoda. Sistem ini ternyata memiliki beberapa keuntungan yang bagus. Terlihat Sionan yang merasa kenikmatan, kebahagiaan karena teknik mimpi milik Yu Bingyun. Ayo, semoga badannya makin dahsyat. Melihat adanya keanehan, Yu Bingyun sangat terkejut. Tunggu, mengapa aku merasa energi spiritualku agak tidak terkendali? Mungkinkah tekniknya tidak berjalan dengan benar? Akan tetapi Yu Bingyun sangat terkejut karena tindakan Sionan tiba-tiba. Terlihat Sionan membenamkan mukanya di belahan samudra. Sambil membenamkan mukanya di belahan Yu Bingyun, Sionan berpikir, ini dia kultivasi ganda yang legendaris, tubuh yang kuat dan murni, dan perawan sampai hari ini yang selalu dijaga, akan dikirimkan hari ini untukku. Terlihat Sionan yang ingin mencium Yu Bingyun. Yu Bingyun yang melihat tindakan provokatif Sionan agak tersipu merah mukanya. Sambil memandang Sionan, Yu Bingyun agak terlena dengan suasananya. Sebenarnya anak ini tidak terlalu buruk juga, dia cukup tampan. Akan tetapi Yu Bingyun segera sadar akan tindakan Sionan. Kemudian dengan kasih sayangnya, tamparan penuh kasih melayang ke arah Sionan. Plak, apa yang kau lakukan? Menjauh kau dariku, dasar kampret. Terlihat Sionan dengan benjolan di kepalanya terkapar tak berdaya. Apa yang terjadi? Anak ini telah mengambil kendali dariku, dan sekarang dia menyerap energi spiritualku dengan gila-gilaan. Terlihat Yu Bingyun merapikan bajunya yang berantakan. Untunglah aku bangun tepat waktu. Kalau tidak, aku pasti sudah dilahap oleh anak ini. Tidak lama kemudian, Sionan bangun sambil mengusap kepalanya yang sakit akibat tamparan kasih sayang Yu Bingyun. Melihat Sionan bisa bangun dengan cepat, Yu Bingyun agak terkejut. Apa kau sudah bangun? Di pikiran Yu Bingyun. Secara teori, seseorang kultivator di tahap pertengahan Yun Ying yang bersaing dalam kekuatan mental dengan seseorang murid di tahap ketiga energi spiritual hampir seperti serangan dari dimensi lain, dan dia tidak terpengaruh sedikit pun oleh pukulanku. Lalu Yu Bingyun dengan penasaran di hatinya memegang pipi Sionan yang membuat Sionan agak terkejut atas tindakan Yu Bingyun. Kemudian Yu Bingyun dengan cepat mendekatkan mukanya pada Sionan untuk memeriksanya. Ini sungguh tidak mungkin. Tidak ada jejak sama sekali. Karena terlalu tidak percaya, Yu Bingyun mendorong Sionan menjauh sambil berkata, "Siapa kau sebenarnya?" Sionan yang tiba-tiba didorong hanya kebingungan. Ya ampun, apakah wanita ini gila? Yu Bingyun yang menyadari kehebatan Sionan sangat menyukainya, lalu mendekati Sionan dengan menggoda. Kekuatan mental yang sangat kuat, pria dari ramalan leluhur sungguh luar biasa. Sionan yang melihat tingkah Yu Bingyun yang aneh sangat ketakutan, merinding sekujur tubuhnya. Kemudian Yu Bingyun dengan senyuman manisnya, tubuh menggoda, berkata dengan pelan, "Murid Sionan, aku Yu Bingyun, murid inti dari puncak Sword pertama. Kamu bisa memanggilku Senior Sister Yu. Aku ingat saat ujian kultivasi siang hari, kamu berada di energi spiritual tahap ketiga kan?" Di dalam hati Yu Bingyun sudah meronta-ronta nggak karuan. Kendalikan dirimu Yu Bingyun. Jangan menakuti muridku yang berharga ini. Sionan yang sudah terlanjur ketakutan menutupi tubuhnya sambil berkata, "Ada begitu banyak murid baru di Sekte Sword. Mengapa Senior Sister Yu memberiku perhatian khusus?
Mungkinkah dia menginginkan tubuhku dan ingin melakukan kultivasi ganda denganku? Mendengar itu, Yu Bingyun sangat kesal, lalu memukul Xiaonan dengan keras. Dasar kampret, kamu satu-satunya di tahap ketiga energi spiritual di generasi murid baru ini. Bagaimana bisa aku tidak mengingatmu? Akibat menerima pukulan itu, suara sistem muncul, menerima kerusakan konstitusi +3. Mendengar itu, Xiaonan agak terkejut. Ini terjadi lagi. Kemudian Yu Bingyun dengan meyakinkan berkata, Xiaonan, elder dari puncak sword pertama, puncak Gongchen, merasa khawatir terhadap kultivasimu dan takut kau tidak akan mampu mengimbanginya. Jadi, dia secara khusus mengirim senior sister untuk menjagamu di dalam sekte. Di pikiran Yu Bingyun, bahkan jika sihirnya tidak berhasil, berkata sang elder secara pribadi peduli terhadap murid-murid baru. Perkataan ini sungguh menyentuh hati. Bukankah seharusnya kalian harus bersyukur dan setia? Akan tetapi, tiba-tiba Xiaonan menghentikan perkataan Yu Bingyun, yang membuat Yu Bingyun agak kebingungan. Senior sister, bisakah kamu memukulku lagi? Mendengar itu, Yu Bingyun terkejut. Apa? Di pikiran Xiaonan, sepertinya aku menyadari cara kerja sistem terkutuk ini. Wanita ini pertama kali menggunakan sihirnya, lalu dia memukulku. Lalu mental dan konstitusiku membaik. Jadi, jika aku menerima kerusakan, aku bisa mendapatkan manfaat umpan balik negatif dari sistem ini. Hahaha, ini adalah keajaiban. Kemudian dengan semangat Xiaonan berkata pada Sister Yu, Senior Sister, serius nih, tolong pukul aku lagi. Lalu Xiaonan berdiri, berlari ke arah Sister Yu. Sister Yu yang melihat tingkah aneh Xiaonan sangat kesal, kemudian melesatkan tendangan kasih sayang ke arah Xiaonan. Menjauh dariku kampret. Ding, menerima kerusakan konstitusi +5. Sister Yu terkejut karena Xiaonan baik-baik saja setelah menerima tendangan kasih sayangnya. Bahkan Xiaonan dengan kampretnya mengelus-ngelus kaki indah dari Sister Yu. Sister Yu, santai saja, tidak ada bau busuk dari kaki indahmu ini. Sister Yu yang melihat kakinya dipermainkan sangat kesal. Dasar kampret, biarkan aku pergi sekarang. Lalu Xiaonan melepaskan kaki Sister Yu. Hahaha, aku hanya perlu dipukul untuk naik level saat aku terbaring. Ini sungguh luar biasa. Sister Yu yang melihat Xiaonan sangat aneh hanya bisa pasrah. Leluhur, orang yang terpilih dari ramalanmu tampaknya hanya seorang yang cabul. Lalu Sister Yu mengeluarkan sebuah buku yang membuat Xiaonan sedikit terkejut. Murid Xiaonan, ini adalah buku yang memuat semua hal yang harus diingat oleh seorang kultivator, dari penyempurnaan ki hingga pembangunan fondasi. Jika kamu mengikuti buku ini dan bekerja keras dalam berkultivasi, kamu pasti akan maju dengan cepat. Lalu Xiaonan menerima buku itu, menyempurnakan ki dalam 3 tahun. Kemudian Xiaonan membuka buku itu dan melihat-lihatnya. Sister Yu yang melihat Xiaonan menerima bukunya sangat senang. Orang jenius selalu punya sesuatu yang istimewa di dalam dirinya. Meskipun agak cabul, aku ingin anak ini untuk diriku sendiri. Kemudian Xiaonan dengan pura-pura serius membacanya. Penyerapan ki dalam 3 tahun. Senior Sister, apakah ada buku lain yang berjudul Penyerapan Ki dalam 5 tahun? Sister Yu kebingungan. Bagaimana kamu tahu? Buku rahasia ini khusus ditinggalkan oleh leluhur ketiga di puncak Sword untuk diberikan kepada orang yang terpilih. Kemudian Sister Yu menyuruh Xiaonan untuk mencoba buku itu. Kemudian Xiaonan berpura-pura berkultivasi agar Sister Yu tidak tahu. Karena jika Xiaonan berkultivasi dengan serius, kultivasinya akan terus turun. Notifikasi muncul, berkultivasi dengan malas, +2 energi spiritual. Setelah merasa bosan, Xiaonan ingin mengakhiri kultivasinya. Tapi baru membuka matanya sedikit, tamparan kasih sayang meluncur. Apakah menurutmu Senior Sister ini bodoh? Aliran energi spiritualmu di sekitarmu tidak berubah sama sekali. Kamu hanya berpura-pura ya.
Setelah kena teguran dari Sister Yu, Xiaonan mencoba berkultivasi dengan serius. Ding, berkultivasi dengan tekun, -2 energi spiritual. Berkultivasi dengan tekun, -2 energi spiritual. Berkultivasi dengan tekun, -2 energi spiritual. Mendengar notifikasi itu, Xiaonan menyadari, benar saja, kalau rajin berkultivasi malah tambah parah. Melihat Xiaonan berkultivasi dengan sungguh-sungguh, Sister Yu sangat senang. Santai saja, Sister Yu akan menemanimu sepanjang malam. Mendengar itu, Xiaonan sangat kesal. Apakah wanita ini akan menjadi penghalang dalam jalur kultivasiku?